Bapak Ustadz Nasrullah kali ini akan mengangkat tema rezeki berkah untuk keluarga berdaya dan umat mandiri. Kita akan simak tausiah dari beliau kepada Ustadz Nasrullah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Mamah Dedeh yang alhamdulillah Masya Allah memberikan materinya luar biasa kepada kita semua. Tadi saya berdecak kagum, ya, hafalannya Mama luar biasa ya. Ya, siapa yang ingin anaknya secerdas Mama Dede? Oh banyak mah tuh, ya. Umurnya Mama ada yang bisa nebak? Kalau bisa nebak nanti dikasih hadiah nih berapa? Ya udah tahu ya, ya sudah kalau begitu ya hadiahnya nanti aja ya sama Mama Dede aja langsung ya. Beliau umur 76 tahun tapi Masya Allah ingatannya luar biasa. Dan beliau luar biasa ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau. Ya, karena kita semua sangat memerlukan ilmu beliau. Dan yang tadi semua ayat-ayatnya dicatat menjadi resolusi kita di tahun 2026. Tadi itu susunannya Masya Allah. Semua ayat tentang rezeki ya, yang berkaitan dengan rezeki itu semua dibagikan. Dan secara terstruktur sampai ujungnya adalah ujung dari surat Ali Imran ayat 200 tadi. Yang saya hormati Ustadz Indra Firmansyah, Masya Allah, yang alhamdulillah tadi sudah menyampaikan ilmu kaitannya dengan Quran life skill. Ya karena anak-anak kita sekarang ini ya banyak life skillnya, tapi Quran sayang ya sering dilewatkan. Tadi Mama Dede udah sering bandingkan ya, kita bayar 100.000 buat les bahasa Inggris mau ya PAUD ya 15.000 setahun nggak dibayar-bayar, Masya Allah. Nah ini Quran life skill ternyata ya hari ini kita belajar ternyata Quran. Nah saya hari ini nggak banyak teori, tapi karena teorinya sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita sebelumnya, tapi saya mau bicara tentang bagaimana ilmu-ilmu dari kedua mereka bisa ya kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Ya, tapi sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Kang Daan, Masya Allah ya, beliau ya terus membersamai kita dan beliau main film bareng saya ya, di film terakhir yaitu Maafmu Bahagia Kita. Belum nonton ya? Iya, nantikan di bioskop terdekat di kota Anda ya, Insya Allah ya. Kemudian juga yang saya hormati para kiai yang ada di Masjid Al-Jabar. Ya terakhir harusnya ya. Ya dan alhamdulillah ya yang saya hormati ibunda saya tercinta Ibu Haja Siti Rahma yang alhamdulillah datang dari Tanjung Priuk naik bus tadi pagi ya. Dan juga semua yang saya hormati ya saya muliakan di tempat ini. Tapi sebelumnya kita baca hadiah dulu ya, yaitu Al-Fatihah khususnya kepada gurunda kita Mama Dede dan juga Ustadz Indra Firmansyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu yang tadi baru saja kita dapatkan ya masuk ke dalam hati sanubari kita. Semoga dengan Al-Fatihah ini semua kita mendapatkan ilmu yang baik dan berkah bermanfaat di awal tahun 2026 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semuanya mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah di tahun ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Mamah Dedeh bisikin saya. Terus itu gimana 21 miliar lunas gitu. Ya, tanah Mama Dede nanya ya. Mama tahu, iya saya nonton kamu katanya di YouTube gitu. Ya. Oh gitu ya Mama ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya mau cerita sedikit ya. Jadi alhamdulillah
kisah saya ya ingin saya rangkum dari materi yang tadi dari Ustadz Indra dan juga Mamah Dede, bahwa selama ini sebelum ya ketika saya sebenarnya dari awal kecil udah dididik dengan ilmu agama, tapi kadang namanya manusia di tengah jalan lu tidak nggak ingat ya. Waktu itu saya dapetin keajaiban bisnis developer, ya properti, lalu kemudian akhirnya ya masuk ya 400 unit rumah dalam waktu 1 tahun di tahun 2008, ya laku 400 unit, uang miliaran masuk ke dalam rekening saya. Nah setelah itu ya seperti tadi yang disampaikan oleh ayat Mama Dede tadi, saya menjadi orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Itu saya melawan ayat itu. Ternyata setelah punya uang miliaran masuk ke rekening, akhirnya jadi orang yang sombong, bahkan jadi durhaka. Tadi ayat yang tadi Mama juga sampaikan, kalau mau sukses ya yang dahulukan orang tua. Nah tapi ternyata ya ini ada orang tua saya di sini, saya akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala minus 21 miliar. Ada krisis ekonomi di Amerika, dagangan saya jadi nggak laku, ya lalu kemudian akhirnya semua barang-barang saya diambil sama investor. Setelah itu masih sombong. Waktu itu cuma minus 10 miliar mah. Tapi wah saya udah punya ilmunya. Dengan ilmu ini saya nggak bakalan miskin. Astagfirullah. Itu ya. Pada saat itu akhirnya saya coba hubungan sama bank. Awalnya bank syariah. Ya, karena terdesak ke bank konvensional. Makin terdesak ke bank BPR. Makin terdesak bank kepala hitam. Ya, rentenir maksudnya. Sampai kemudian akhirnya saya minus 21 miliar. Ya, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Kalau belagu muka lu jauh, borju. Kalau belagu muka lu jauh kata Muhammad. Jauh dari Allah, betul mah. Itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan ya dengan ilmu ini ya yang tadi disampaikan Mama Dede dan Ustadz Indra, benar yang tadi tuh. Banyak orang yang bilang ilmu ini ilmu Al-Quran, apa iya Al-Quran bisa mendekatkan diri saya kepada rezeki yang banyak, yang berkah. Buktinya saya jauh dari Allah, saya dijatuhkan sama Allah Subhanahu wa taala minus 21 miliar. Di titik itu, debt collector datang berjilid-jilid. Ngomong-ngomong di sini ada nggak yang di atas saya di sini 21 miliar? Ya, utangnya ya, amanahnya ada. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan ya insya Allah semuanya lunas. Nah, jadi waktu itu ya debt collector datang berjilid-jilid, bolak-balik datang ke kantor polisi, bolak-balik ke pengadilan, ya sampai kemudian akhirnya hampir bunuh diri. Waktu itu naik mobil 170 km per jam ngegas, ya ngegas sambil tutup mata, begitu, ya. Sampai kemudian akhirnya saya sadar, astagfirullahaladzim. Nah ilmu tuh masih ada tuh, alhamdulillah masih ada ilmu, masih ada bekas-bekas pengajian-pengajian saya di ya masjid-masjid yang saya datangi pada saat itu. Astagfirullah ya Allah. Ya, sampai kemudian akhirnya di titik itulah saya ketemu seorang kiai. Di titik itu saya ketemu seorang kiai yang mengajarkan saya ilmu yang tadi Mama Dedek sampaikan. Yang dibacakan sama ananda kita yang suaranya merdu sekali tadi. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka minta ampun kepada Allah. Karena kalau kamu minta ampun akan dikasih rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau tadi cuma ngebaca ayatnya doang mah, ya, kita ngebaca ayatnya doang, apa iya cuma minta ampun bisa dapat rezeki yang banyak? Saya membuktikannya. Ya tadi Mamah nanya, itu beneran 57 kali sholat taubat? Nggak tidur loh. Nggak tidur loh. Iya mah waktu itu, kata Kiai gitu ya. 1 dosa, 1 sholat taubat. Boleh ini dicatat nih, boleh dicatat nih. Ini ijazah dari guru saya. Ini karena guru saya yang mengijazahkan untuk mengamalkan ilmu yang tadi dari Mamah Dede tadi. Ya, kata guru saya untuk mengamalkan ayat itu 1 dosa, 1 sholat taubat. Ya. Nah akhirnya saya coba tuh waktu itu mah. Ya Allah aku banyak dosa kalau saya mah gitu. Ya dosa saya banyak sekali. Nah malam itu saya sholat buat ibu saya. Usolli sunnatat taubat rok'ata ini khususon untuk ibu saya. Ya
Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Khusus kebayang muka ibu saya pada saat itu nangis gitu. Ngelawan ya. Sering ngelawan, durhaka saya mah. Ya. Itu mama saya dulu mah. Ini mah nggak apa-apa ya, bongkar-bongkar rahasia. Sampai datengin guru rukyah untuk merukyah saya. Saking durhakanya dulu tuh. Kemasukan ya. Kemasukan setan, yang tadi dibilang kemasukan setan, bener. Saya tuh kemasukan setan. Jadi kalau kita bicara tentang rezeki yang barokah, kalau nggak ngomong ini, nggak mungkin. Banyak orang yang bilang rezeki barokah, terus kemudian ikut training-training, motivasi, financial planner, financial literacy dan seterusnya. Tapi yang begini, yang tadi, ini hakikat dari semua ilmu. Rezeki barusan kita dapatkan. Ini kalau yang ada yang bisa mengambil intisari hikmahnya, itu dia. Saya merasakan tadi ketika mama sampaikan, Masya Allah ya, benar banget, benar banget, benar banget. Itu sholat taubat untuk ibu. Pas sudah selesai sholat taubat untuk ibu, loh kok enak. Ya, kok ringan gitu. Ya, ringan, kaki ringan, badan ringan gitu. Akhirnya naik lagi buat bapak. Ya Allah, ini untuk bapak saya. Sholat taubat khusus untuk bapak saya. Ya, mungkin bapak saya nggak dengar pada saat itu. Mungkin bapak saya belum maafin saya hari itu. Tapi hari itu, malam itu, ya, saya pengen supaya ruh bapak saya menerima sholat taubat saya. Karena pada saat itu saya masih berkelahi sama bapak saya waktu itu. Gitu, Preman. Sholat taubat untuk bapak. Naik lagi sholat taubat untuk istri pertama. Untuk istri pertama. Untuk istri pertama. Karena memang cuma satu, mah. Apa ada punya rencana berapa? Rencananya? Kagak, rencana satu aja, mah. Jitak loh. Rencana cuma satu. Alhamdulillah. Kalau mau mah banyak ya, kalau mau. Tapi ya cukup satu aja. Bararade. Ternyata subhanallah, untuk istri, untuk anak yang pertama, untuk anak yang kedua, untuk konsumen, untuk klien. Saya tulis gitu namanya satu persatu. 57 kali. Waktu itu 56. Pas 56 tuh udah capek, mah. Udah capek, ya Allah. Belum tidur. Ya Allah, saya udah 56 nih, kata guru saya, ini bisa setelah itu rezeki saya banyak. Ya benar-benar ya Allah, aku minta besok rezekiku banyak. Setelah itu saya tutup pakai yang 57. Berarti totalnya 114 rakaat. Itu juga nggak dibuat-buat, cuma pas dicontreng, pas dihitung-hitung kok ada 56. Pas yang 57 untuk jami'an, keseluruhan. Semua orang yang saya nggak tahu lagi, saya punya dosa sama siapa, ya Allah tolong ini untuk dosa saya kepada semua orang yang saya nggak inget. Ya, Allahu Akbar, itu gemeteran pada saat itu, ya, salam kanan kiri, enak. Setelah itu tidur, tidurnya enak banget, belum pernah saya ngerasain tidur yang senyaman itu. Ya, dan alhamdulillah subuhnya bangun. Biasanya kan kalau tidur kayak gitu, kesiangan subuhnya. Kebluk itu namanya. Kebluk ya. Kebluk. Nah, kebluk ke sini ya. Saya lagi belajar bahasa Sunda sama Mama Dede. Tapi subhanallah, malam itu Masya Allah gitu ya. Dan setelah itu rezeki datang gak terkira. Datang lagi mah, datang lagi. Sampai 21 miliar itu lunas tuntas. Kalau ditanya ke saya, ya, Pak Nas itu ya pakai apa? Ya saya bingung mau jawabnya, ya sampai ke ayat-ayat yang tadi disampaikan sama Mama Dede. Jadi tugas saya sekarang ini bukan menyampaikan teori, tapi saya menguatkan materi Mama Dede, menguatkan materinya Ustadz Indra. Ya, materinya Ustadz Indra. Tadi kan disebut garpu tala, ada apa-apa Quran, ada apa-apa Quran. Saking bingungnya mah, saya nggak belajar kayak Mama Dede. Gitu kan, belajar pakai kitab gitu. Saya tuh umum mah. SD, SMP, SMA, kuliah di UI, jurusannya kimia. Tapi kepengen tahu dalil. Nggak ngerti gimana caranya. Ya sudahlah, ya Allah aku nggak tahu ya Allah caranya. Buka aja Al-Quran. Pengen belajar ayat, cuma nggak tahu gimana caranya. Ya, mau ketemu kiai, mau ketemu itu, kayaknya waktu saya habis untuk ketemu debt collector itu. Akhirnya yang saya coba itu gitu ya, ada debt collector datang, ya Allah kalau debt collector datang gini ayatnya apa ya gitu. Saking kepengen kayak Mama Dede. Tahu ini ayatnya ini gitu kan, di sebelah sini ayatnya sini. Kalau saya mah nggak tahu tadi tuh yang disebut, oh ya gitu ya caranya. Cuma kalau saya pengen, cuma dengar-dengar ya.
Sebelum dari Ustadz Indra, saya dapat informasi semua persoalan kamu ada di Quran. Betul nggak Mama? Betul. Betul ya? Semua persoalan kamu ada Al-Quran. Ya saya tantang sama Allah. Ya Allah, aku lagi punya persoalan sama debt collector. Ini sekarang debt collector datang. Debt collector datang ke rumah gitu kan, nagih dengan keras, bayar. Kemudian akhirnya saya ke belakang tuh. Bentar ya, saya mau tanya dulu sama guru saya gitu. Siapa guru kamu gitu? Bentar Mas. Saya ke belakang buka Quran, bingung ayat berapa ya? Ayat berapa? Ya Allah tolong kasih tahu saya, ya Allah ayat berapa, ada debt collector di depan, ayatnya berapa? Kalau Mama Dede mah enak. Tahu ayatnya. Saya nggak tahu, buka aja. Ya Allah tolong ya Allah ada debt collector, aku nggak bisa bayar. Pas dibuka dapat ayat. Ya, ayatnya apa pokoknya tuh saya baca di situ. Saya baca, keluar, debt collectornya diem. Saya baca aja dalam hati gitu. Dalam hati saya baca berulang-ulang gitu kan, dalam hati pas keluar, loh kok berubah debt collectornya, yang tadinya garang jadi jinak. Yang tadinya macan jadi meong. Alhamdulillah, berarti benar tuh kata Ustadz Indra. Al-Quran bisa menyelesaikan semua persoalan. Akhirnya besoknya datang lagi debt collector kedua, saya gituin lagi. Ya Allah tolong ya Allah, aku gak punya duit ya Allah. Ya persoalannya gak punya duit, kalau punya duit tinggal dibayar. Ini kan gak punya duit, ya sudahlah. Ya Allah tolong ya Allah, ini debt collector kedua, debt collector ketiga, debt collector keempat. Ya, Alhamdulillah tuh semua debt collector selesai. Dan tiba-tiba ada rezeki, tiba-tiba ada uang, tiba-tiba ada subhanallah. Sampai nih ya, hari ini PT Dinar Khairul Razikin jadi sponsor acara ini. Alhamdulillah. Ya. Ini sedikit saya mau cerita mah. Ya, waktu itu Covid tahun 2020. Utang saya udah lunas. Udah, amanah tuh udah lunas. Alhamdulillah. Cuma sekarang tuh saya apalagi ya yang mau dikerjain begitu. Pas apalagi yang mau dikerjain Covid. Waktu itu kan saya jadi trainer, latihan jadi trainer. Pas mau jadi trainer, tahu-tahu Covid, nggak boleh ngisi seminar kemana-mana. Ya udah, ya Allah, apalagi yang dikerjain ya? Dibuka Quran, dapat ayat tentang emas. Dapat ayat tentang emas, saya baca gitu. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa. Nah itu saya nggak hafal juga mah, tapi kurang lebih itu. Ya. Kalau Mama kan hafal tadi ya. Ya. Atuni zubaral hadid, kumpulkan sisa-sisa besi. Kumpulkan besi. Apa ya maksudnya kumpulkan besi? Kumpulkan besi. Tahu-tahu ada yang datang mau presentasi emas. Presentasi emas lewat Zoom. Ustadznya ada yang mau presentasi emas. Saya tanya emang emas tuh untungnya dari mana? Kan semua orang tahu harga emas. Gitu, naik turunnya. Untungnya kan tipis. Iya, tapi kan nggak semua orang bisa beli 1 kilo. Oh iya juga ya. Nah 1 kilo itu dikecil-kecilin. Ada yang dijual 1 gram, dijual 0,1 gram, 0,2 gram. Kita dapat untung dari situ. Oh gitu. Kemudian kata beliau tuh, kalau Ustadz Nas mah jangan emas mini. Ya kalau Pak Nas mah bikinnya dinar aja. Oh dinar, emang bisa kita bikin dinar? Diatur dalam Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia bahwa dinar itu perhiasan. Akhirnya saya buat perhiasan. Subhanallahnya sampai sekarang Dinar Khairul Razikin berkembang sudah hampir 6 tahun. Kalau ditanya saya teorinya sama seperti Mama Dede, seperti Ustadz Indra. Dari mana ya? Dari mana Dinar Khairul Razikin? Dari ayat tadi, kumpulkan sisa-sisa emas. Mau gimana? Saya mau bikin film, judulnya Keajaiban Air Mata Wanita. Dulu duit nggak ada. Duit nggak ada. Datang yang namanya Bang Fajar Bustomi ke rumah. Sutradaranya Dilan. Datang ke rumah. Panas mau bikin film nggak? Ya saya bilang banyak sih kisah-kisah yang bagus di Magnet Rezeki. Cuma saya bukan sutradara. Bukan investor. Nggak tahu juga artis yang mana yang bagus. Akhirnya bentar ya saya tanya Allah dulu. Ya tahu metodenya mirip tadi. Ya Allah datang peluang untuk bikin film, gimana caranya? Al-Quran ada jawabannya. Saya buka, ya Allah bantuin saya. Ini saya ambil apa enggak, bikin film apa enggak. Pas dibuka dapat ayat. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu dalam keadaan aman di siang dan malam hari. Oh aman nih berarti. Saya wiridkan ayat itu.
Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Terus saya baca berulang-ulang sampai alhamdulillah filmnya jadi, uangnya kekumpul. Itu uang nggak pakai siapa-siapa mah. Pakai tiba-tiba ada orang, ada rezeki datang. Ya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi saya nggak pakai investor, nggak pakai bank, nggak pakai riba. Akhirnya ya muncullah film Keajaiban Air Mata Wanita yang main Citra Kirana dan Natasha Rizky. Alhamdulillah sekarang ada di Netflix gitu ya. Pernah sempat menjadi film terlaris nomor 2 gitu. Alhamdulillah. Semua sekarang ini akhirnya pakai Quran. Makanya sebenarnya ya kalau saya tetap punya impian kayak Mama Dede. Tahu semua di ayat Al-Quran. Ini ayatnya ini ayatnya ini ayat ini. Tapi sepanjang saya berjalan untuk belajar seperti Mama Dede, kalau ada apa-apa saya tanya Quran. Saya tanya Quran. Dan mudah-mudahan hari ini insya Allah menjadi salah satu ya amalan. Jadi kalau saya punya amalan satu, mungkin catat ya. Kalau mungkin Bapak Ibu mau belajar atau mau dapetin ya testimoni dari saya. Satu, saya sholat taubat hampir tiap hari. Sholat taubat hampir tiap hari. Ya, kata guru saya gini, istighfar gak cukup, kata Kiai. Istighfar gak cukup, kenapa? Karena kamu mulutnya istighfar, hati kamu menghina orang. Kan kita tuh istighfar, kitanya kan gini ya, astagfirullah, astagfirullah, kan gitu. Apa namanya tuh? Liwat yang sekwilda. Sekitar wilayah dada. Kelihatan kan di jalan? Iya. Itu juga satu. Yang kedua, kita kadang-kadang nyalahin orang mah. Astagfirullah tuh suami mata jelalatan. Astagfirullah tuh anak bandel banget. Astagfirullah tuh pemerintah. Astagfirullahnya nyalahin orang. Harusnya kan astagfirullah nyalahin diri sendiri. Akhirnya kata guru saya, kamu jangan istighfar. Kamu nggak laku istighfar kamu. Pakainya sholat taubat. Nah siapa tahu ini bisa dipakai untuk tahun 2026. Jangan ada satu hari pun di tahun 2026 yang ada dosa. Kalau ada, sholat taubat. Kalau udah seperti itu kayaknya sesuai janji Allah, Ustadz Indra ya. Ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ini yang pertama, kalau sepakai saya. Yang kedua, yang saya pakai itu adalah setiap hari ada Al-Qur'an. Setiap hari ada ayat Al-Qur'an. Hari ini berlimpah. Itu tadi tuh udah kayak disuapinnya sama Mama Dede hampir muntah-muntah kayaknya tadi mah kita mah. Ya, kebanyakan ayatnya tapi nggak apa-apa. Ya, kita kepengen kayak gitu. Tapi tiap hari jangan sampai tidak ada ayat Al-Qur'an yang kita ya renungi, kita tadaburi, kita wiridkan, kita bacakan berulang-ulang. Ya kalau saya ya sekarang ini ada satu ayat yang saya lagi baca terus-menerus. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. A'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'azim. Itu terus saya lagi wiritin karena saya lagi punya hajat. Karena saya lagi punya hajat, maka saya punya ayat Al-Qur'an yang nempel ke hajat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir ya, supaya waktu kita lebih banyak diskusi, saya masih punya waktu 16 menit tapi terakhir nih yang ketiga. Bapak Ibu semua, yang ketiga kalau saya akhirnya sebisa mungkin semua duit itu dipindah ke emas. Sebisa mungkin kalau saya nggak punya duit banyak nggak, tapi emas ada. Kenapa? Karena uang ini makin lama makin habis. Ini nyocokin aja sebenarnya sama judulnya itu resolusi emas gitu. Sebentar tadi kan dalam surat Ali Imran 14 yang namanya lambang kekayaan emas. Nah itu lambang kekayaan emas perak. Jadi kalau emas mah harganya mantap begitu. Siap. Ini jurus saya ketiga. Ada apa-apa emas. Pokoknya ada duit sedikit gitu, belikan emas. Ada duit sedikit, belikan emas. Karena emas ini naik, selama 1 tahun ini naiknya sampai 70%. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang udah punya emas? Katakan saya, ya, yang sudah punya emas. Ah, ini Mas Eko, Mas Joko, ya, Mas Karyo. Kalau yang sebelah saya bukan Mas, Kang, ya.
Kang Daan ya. Karena di dalam Al-Quran yaitu saya merasa bahwa atuni zubarul hadid, kumpulkan sisa-sisa emas itu. Kamu akan selamat dengan emas. Dan saya merasa bahwa dengan emas itu maka insya Allah peradaban kita beruntung. Karena kita di sebuah negara yang emasnya banyak. Kemarin saya nerima tamu dari Pakistan. Di Pakistan tuh nggak ada emas. Dan nggak boleh beli emas. Nggak bisa juga mereka impor emas. Datang ke rumah nyari emas. Mereka nyari emas, ya. Mereka nyari ke sini, ke sini, ke sini. Salah satu yang didatengin saya, mungkin Pak Nas punya emas, kita mau beli. Dalam hati saya enak aja, ya. Saya kan juga punya emas gitu, ya. Sebenarnya kalau kita ngeluarin emas kita ke luar negeri, itu sebenarnya tidak untung sebenarnya buat kita, buat negara. Nah untungnya kita di negara yang beli emasnya masih mudah. Di Pakistan nggak bisa beli emas, ya. Makanya di India sekarang lagi beli emas, Cina lagi beli emas, ya. Jadi mudah-mudahan ya ini sedikit tips ya dari saya. Terakhir ya Bapak Ibu semuanya boleh nggak ditulis dengan cepat. Ditulis dengan cepat di bukunya. Tulis 5 impian Anda di tahun 2026. Cepat. Dalam waktu 5 detik. 5 impian. 1. Anda punya impian apa selama di tahun 2026 sampai tahun Desember 2026 akan dapat apa? Impian Anda 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai ya. Alhamdulillah. Di situ apa isinya? Sengaja saya bikin cepat supaya nggak usah mikir. Berarti itu apa yang ada dalam pikirannya. Boleh yang saya nanya dulu. Siapa yang nulis di kertasnya? Nulis di situ yang tadi? Siapa yang nulis ini dapat hadiah. Ya, ada panitia mungkin ada hadiahnya? Ya. Hadiahnya apa nih? Oh, buku Magnet Rezeki, ya. Siapa yang nulis di tulisannya punya porsi haji? Bukan umrah, bukan. Bukan umrah, bukan. Coba siapa yang tulis tadi kan cepat ditulisnya. Ya. Impian saya di tahun 2026 haji. Siapa yang haji? Ya. Mohon maaf karena hadiahnya nggak banyak ya. Saya bagi cuma untuk 1 orang saja. Ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ini saya kasih kepada ibu yang di belakang ya. Mana coba lihat mana? Ya. Kita uji. 1. Oh umroh atau haji? Ya, oke, sudah. Alhamdulillah ya. Satu lagi kalender. Nah, ini kalender 2026. Saya patah coba lihat ibu. Ibu nih yang saya dari tadi ngelihat ibu-ibu haji, masya Allah ya. Terima kasih. Tepuk dulu untuk kesemuanya ya Bapak Ibu. Tapi yang nulis haji nggak banyak. Kalau saya lihat tadi di angkat tangan itu cuma 10%. Kenapa coba? Udah haji, alhamdulillah. Yang udah haji kayaknya kalau mama udah berapa kali haji mah? Alhamdulillah. Haji kosasi. Haji kosasi. Udah ya sekian puluh kali lah. Kosasi itu apa ya? Ongkosnya dikasih. Ongkosnya dikasih. Tiap tahun berangkat. Hampir tiap tahun berangkat, masya Allah. Kenapa kok nggak banyak yang angkat tangan? Karena banyak orang merasa bahwa haji adalah impian kesekian. Halo. Itulah salah satu sumber kenapa impian-impian kita nggak mudah terwujud. Karena haji kita kasih ke urutan yang kesekian. Nah mungkin juga di kepala kita nggak gampang pergi haji. Kalau mau daftar sekarang yang reguler daftarnya 25 juta, nunggunya 25 tahun, 26 tahun. Tapi ada cara sebenarnya kalau Bapak Ibu punya gitu ya. Tadi Mama bilang pakai otaknya, pakai akalnya, pakai kepalanya, minta sama Allah, ya Allah tahun 2026 saya harus punya porsi haji.
Ada juga yang bayar cuma 5 juta, bank muamalat gitu kan, mensupport sisanya, kayak gitu, ya talangan. Tapi kalau pakai yang gold, maaf ya, kalau yang reguler kan 98. Kalau yang semi plus itu 160 200. Kalau yang peroda 400 600, kalau yang gold 950 sebulan bisa berangkat. Yang gold 950 jeti. daftar sama Mama Dede ya. Kalau nggak bisa daftar yang reguler, daftar yang plus. Nggak bisa daftar yang plus, daftar yang furoda. Nggak bisa daftar yang furoda, daftar yang gold. Tapi banyak orang yang saya mah apa atuh cuma rengginang dari kaleng biskuit kongguan. Kita ngerasa bukan siapa-siapa. Tapi percaya saya punya pengalaman orang-orang yang terwujud impiannya selalu menjadikan haji urutan nomor 1. Makanya mama bisa tiap tahun berangkat. Karena seperti itu orang-orang sukses biasanya nomor 1. Ini sukses secara Islam ya. Saya nggak bicara orang-orang yang di luar deh. Kita kan orang Islam. Makanya yang tadi nggak angkat tangan, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Oh ternyata haji harus jadi nomor 1. Minta sama Allah di tahun ini Anda dapatkan porsi haji. Tanya ke travel. Tanya ke orang gimana caranya supaya saya bisa dapetin porsi haji dengan cara yang mudah. Ada kok dengan cuma 5 juta rupiah dapat porsi haji. Nah cari tahu informasinya. Ya. Itu saja dari saya, cukup sekian, 3 saja dari saya. 1, sholat taubat tiap hari. 4 berarti ya. 1, sholat taubat tiap hari. Yang kedua, saya ya punya wiritan Al-Quran tiap hari. Yang ketiga, ya wiridnya beda-beda. Bapak Ibu punya hajat apa? Saya punya hajat apa? Ayatnya apa? Saya punya hajat apa? Ayatnya apa? Tadi dari sekian banyak ayat yang dibaca sama Mamah Dede tadi, yang dibacakan, yang mana yang paling nyangkut di hati Anda? Coba itu wiritin. Itu baca berulang-ulang. Ya Allah, aku kok suka sekali dengan ayatnya Mamah Dede yang terakhir tadi. Isbiru wasobiru warabitu wattaqullah. Terus itu aja dibaca. Isbiru wasobiru wattaqullah, isbiru wasobiru wattaqullah, isbiru wasobiru wattaqullah. Itu namanya wirid khusus kalau kata guru saya. Itu insya Allah akan menyampaikan kepada hajatnya. 1 sholat taubat, 2 Quran. Yang ketiga emas, pegang emas. Dan yang keempat, jadikan haji sebagai urutan nomor 1 impian Anda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.